Rindu Sama Hati itu sebenarnya bukan aku tujukan untuk cewek atau untuk pasangan, itu enggak. Itu jujur itu untuk Tuhan. Gak mau asal ngomong, soalnya kejadian mulu. Emang pernah? Sering, bukan pernah, sering. Aku rasa 20 tahun lagi, 10 tahun lagi Indonesia bakal selamat ya. Ada anak-anak muda seperti ini. Seperti yang mungkin di pemberitaan, misalnya Rian kok tiba-tiba beli rumah dan lain-lain. Padahal lagi pandemi. Sebenarnya aku pengen menunjukkan bahwa kalau kita kreatif, kalau kita terus menyebarkan hal-hal yang positif, itu akan menambah imunitas. Akan menambah rasa, akan membuat rezeki itu datang gitu. Jadi kita tidak boleh terpuruk dengan kondisi sekarang. Waduh, gue susah nih, ya susah beneran. Semua lagu-lagu The Massive yang Rian buat itu aku suka banget karena aku tuh selalu suka lagu yang liriknya bermakna dan bisa dinyanyikan. Siap. Gitu. Jadi seperti kayak Esok kan bahagia. Ya. Itu pun every single word, setiap kata yang keluar itu bagi saya itu sebuah afirmasi penguatan yang is very meaningful menurut saya. Aku sih sebenarnya nggak pernah mikir gitu ya, maksudnya keluar begitu aja kan kalau bikin lagu ya. Tapi memang apa yang aku tulis biasanya memang aku lagi rasain. Contoh misalnya Rindu Setengah Mati. Rindu Setengah Mati itu sebenarnya bukan aku tujukan untuk cewek atau untuk pasangan, itu enggak. Itu jujur itu untuk Tuhan. Jadi rindunya itu bukan buat pasangan sebenarnya, tapi kan aku memang kalau bikin lagu selalu universal. Jadi bisa ditujukan untuk siapapun gitu. Jadi itu lagu Rindu Sama Hati lucu. Aku bikin karena aku kelewat sholat banyak. Waktu itu tour kan. Bahkan sampai ke bawah mimpi, dan lagu itu refnya itu dapetnya di mimpi. Oh iya? Iya. Pagi-pagi. Jadi pas bangun tidur ada di mimpi, aku langsung ambil gitar, langsung aku rekam, langsung aku tulis. Itu salah satu lagu yang aku dapat di mimpi itu. Gara-gara kelewat karena kecapean terus kan, jadi kayak kewajiban tuh kelewatan terus gitu. Akhirnya ya udah, jadilah lagu itu. Tapi lewat mimpi. Oke. Jadi semua lagu yang dibuat itu pasti selalu ada arti, ada cerita, ada pengalaman, ada ungkapan hati. Pasti ya. Kayak dulu kan album pertama kan banyak momen-momen patah hati. Ya udah aku tulis aja gitu. Cinta Yang Bunuh kan itu adalah pengalaman waktu SMA, suka sama seseorang, ditolak berkali-kali gitu kan. Jadilah lagu Cinta Yang Bunuhku. Jadi sebenarnya aku selalu bikin lagu penyeimbang sih. Jadi ada lagu yang memang kayaknya lagunya kalau bahasa anak sekarang ambiar gitu ya, ambiar banget gitu ya. Tapi tetap aku bikin lagu-lagu yang punya muatan yang menguatkan, positif gitu. Iya. Jadi biar balance lah. Sama kalau ke YouTube, channel YouTube-nya Rian itu kan ada intro videonya. Dan intro videonya kan dibilang bahwa apapun yang ada di sini pokoknya sesuatu yang baik untuk didengar, baik untuk ditonton. Karena sebenarnya itu kan menurut aku hal-hal yang positif itu bisa menjadi imunitas kita juga, menambah imunitas juga sih. Betul, setuju banget. Makanya harus subscribe juga nih ke channelnya Rian. Siap. Yeah. masih baru. Oke, tapi balik lagi ke Rian pertama kali bilang bahwa kamu merasa bahwa kamu adalah alat perpanjangan dari Tuhan gitu, dari atas. Dan itu pun juga dilakukan dari sebuah lagu Jangan Menyerah, akhirnya sekarang menjadi sebuah inisiatif. Jangan menyerah, gerakan Jangan Menyerah Indonesia. Ya, sebenarnya ini kayak apa ya? Aku tuh lagi ngaca gitu, lagi ngaca sama diri sendiri gitu. Terus aku ingin bisa punya mimpi, pengen bisa menyelamatkan mutiara-mutiara Indonesia yang nggak kejamah. Tapi kalau itu dipoles, kalau itu dibina dengan benar, dia akan menjadi orang-orang yang besar. Nah, 10 atau 20 tahun lagi mereka akan menjadi orang-orang yang besar. Mungkin akan jadi musisi internasional, mungkin akan menjadi politisi yang besar, menjadi presiden mungkin, menjadi pemain sepak bola di internasional, menjadi pemain basket internasional mungkin gitu. Jadi aku tuh punya mimpi. Aku kan dulu kan lahir dari, maksudnya hidup di kondisi yang tidak beruntung. Maksudnya tidak seberuntung orang lain lah saat itu ya. Tinggal di gang kecil. Tapi aku punya mimpi yang besar gitu. Makanya sebenarnya selama 10 tahun semenjak aku punya lagu Jangan Menyerah,
aku tuh selalu melakukan kegiatan ngunjungin orang-orang sakit gitu-gitu ya. Kayak misalnya ada orang sakit kanker, aku datengin, bahkan sampai keluar kota juga ke Medan, ke Bali, hanya untuk ngasih semangat anak-anak yang sakit itu gitu. Tapi pada akhirnya aku mencoba untuk lebih spesifik lagi, aku ingin juga membantu anak-anak yang mungkin hidupnya tidak seberuntung kita, di bawah garis kemiskinan, tapi dia menjadi tulang punggung keluarga. Dia punya prestasi, punya semangat, punya optimisme yang luar biasa. Jadi aku pengen bukan jualan kesedihan, tapi yang dijual adalah optimisme. Di tengah kondisi dia yang tidak beruntung, tapi dia masih punya mimpi yang luar biasa, punya mimpi yang besar. Ini kayak ngaca gitu. Dulu kan aku gitu juga. Aku sebenarnya kondisinya ya kurang, tapi mimpiku aku bisa tiba-tiba pengen keliling dunia dengan karya-karyaku, pengen keliling Indonesia, dan itu kesampaian semua. Jadi aku pikir nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita punya mimpi dan punya keyakinan yang kuat. Makanya gerakan ini aku mulai dengan menemukan satu anak itu dari Jawa Timur, namanya Jawa, pas banget dari Jawa. Namanya Jawa gitu. Jawa Nur Alam namanya bagus banget. Sebenarnya anak ini sudah viral 3 tahun lalu, saat dia berusia 10 tahun. Tapi saat itu malah yang notice hanya satu orang, Oma DMS. Dan langsung kalau nggak salah dikirimin apa gitu. Dan justru yang mengapresiasi malah orang-orang dari luar negeri, orang Jerman, orang Amerika. Justru malah kita malah nangkep media-media sini ya udah selesai gitu. Iya, dikasih beasiswa kan ya? Sempat ada beasiswa Jerman, ke Jerman. Tapi kan untuk bisa berangkat ke sana kan perlu biaya juga kan. Jadi akhirnya aku mencoba cari tahu lagi anak ini gimana ya sekarang kondisinya. Ternyata masih susah. Sekarang dia itu di sana membantu orang tuanya jualan rujak cingur. Dia bantu orang tuanya bantuin bikin es teh atau es jeruk gitu-gitu. Jadi di sana tuh jual rujak cingur sama gado-gado. Terus akhirnya sempat video callan, aku bilang aku ke rumahmu ya Jawa ya gitu. Akhirnya kemarin 1 hari memang menyempatkan waktu hanya untuk ketemu Jawa aja. Jadi cuma sehari tuh, besok paginya pagi-pagi banget udah jalan lagi ke Jakarta karena ada acara lagi. Jadi memang khusus datang ke Surabaya, dan ternyata memang kondisinya bisa dibilang cukup memprihatinkan. Kondisinya dia tinggal di satu rumah yang kecil, ada 7 orang di situ, tidurnya tumpuk-tumpukan, kondisinya juga sangat prihatin. Tapi saya nggak melihat itunya. Saya melihat gilanya anak mimpinya gede banget ya. Dan main biolanya bener gitu. Dia bisa baca partitur. Dia belajar dengan banyak orang sih di Surabaya. Tapi kalau dia nggak punya mental orang besar tuh nggak mungkin dia bisa kayak gitu. Nah aku kayak ngaca gitu, kayak deja vu. Kayak ngelihat diriku dulu yang gue seyakin ini gitu dulu. Gitu. Nah ini mutiara nih, ini unpolished diamond. Kita harus benar-benar harus benar kita bina benar gitu untuk. Kalau misalnya aku pikir gerakan ini misalnya aku menemukan 10 atau 20 anak-anak seperti Jawa dengan masing-masing kemampuannya ya. Aku rasa 20 tahun lagi, 10 tahun lagi Indonesia bakal selamat ya. Ada anak-anak muda seperti ini. Gitu. Jadi ya mungkin ini sudah menjadi tugasku juga, gimana caranya bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Dan yang sudah saatnya juga sih. Dan buat aku gerakan ini sebenarnya yang aku pengen adalah gerakan ini bisa menyadarkan orang bahwa di setiap pelosok
di Indonesia itu pasti ada anak-anak yang hebat, yang nggak terjamah gitu. Yang suatu saat kalau kita jaga, kita bina itu akan jadi orang-orang besar semua. Oke. Bermula dari yang Jawa dulu ya? Iya, bermula dari Jawa. Bermula dari Jawa. Oke. Nanti boleh kalau emang mau aku panggil anaknya ntar dia main. Oh iya, boleh. Buat Mbak Mary. Dengan senang hati karena aku pernah lihat juga videonya. Masih kecil banget, masih 10 tahun ya ketika pertama kali gendong anak dan gendong anak bisa main biola dengan kondisinya yang di desa bisa main biola seperti itu kan sebenarnya sebuah talenta. Betul. Ya, tapi ya seperti kayak Rian bilang, maksudnya orang punya mimpi itu harus dijaga, dikasih wadah dan dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan. Karena kalau mental itu, aku rasa mental jadi orang besar tuh udah kelihatan dari kecil ya. Kalau aku lihat Jawa ini dia sudah punya itu gitu. Oke. Nggak banyak anak-anak yang punya mental seperti si Jawa ini. Gitu. Oke. 2 pertanyaan terakhir buat Rian. Siap. Yang pertama, berarti apa yang selalu ada di doa Rian saat ini? Yang selalu ada di doa ya. Punya karya yang bisa menjadi manfaat untuk orang di seluruh dunia. Karya itu tidak hanya lagu ya, banyak. Oke. Dunia, aku pengen dunia, iya, bukan cuma Indonesia. Aku lihat itunya, menjadi legenda juga. Ya itu kan mimpi dunia, ya. Betul. Aku selalu mengucap hal-hal yang memang yang bagus-bagus aja, yang baik-baik. Dan masuk akal. Yeah. Jadi kalau ngomong itu juga kita tidak boleh nggak realistis ya. Maksudnya kenapa aku ngomong itu karena aku yakin bisa gitu. Yeah. Bukan yang halu-halu banget juga gitu. Tapi bisa kalau kita serius, kita yakin, aku yakin bisa. Iya. Gitu. Oke. Ya again karena semua hal yang kamu dapatkan sampai hari ini kan juga berawal dari sebuah keyakinan. Yeah. Ya kan di saat kita bukan fokus pada kondisi pada saat itu tapi fokus pada mimpi dan kita usaha menuju arah tujuan yang kita ingini, ya pasti kita juga akan sampai ke sana. Seperti yang mungkin di pemberitaan misalnya Rian kok tiba-tiba beli rumah dan lain-lain pada lagi pandemi. Sebenarnya aku pengen menunjukkan bahwa kalau kita kreatif, kalau kita terus menyebarkan hal-hal yang positif, itu akan menambah imunitas, akan menambah rasa, akan membuat rezeki itu datang gitu. Jadi kita tidak boleh terpuruk dengan kondisi sekarang. Waduh, gue susah nih, susah beneran, gitu. Kalau kita ngomongnya, gue lagi kita balik aja, wah kita bahagia nih, kita seneng nih, kita banyak rezeki nih, itu datang beneran. Gitu. Betul, karena setiap kata yang terucap itu bisa menjadi nyata. Betul. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang diucapkan. Aku sangat berhati-hati. Aku nggak mau asal ngomong. Soalnya kejadian mulu. Emang pernah? Sering, bukan pernah, sering. Ini contoh kecil ya. Aku waktu itu tahun 2012, aku bikin lagu sama Rama, pemain gitarku, tapi dia bisa main piano kan. Ram, ini kayaknya ini belum liriknya belum ada ya. Aku baru jadi notasi. Ram, ini kayaknya klipnya nih harus gue lagi jalan nih, terus ada asap-asapnya nih, harus di Eropa nih Ram, bikinnya nih. Ada judul lagunya Salah Paham. Itu 2012. 2013 kita menang festival ke Irlandia. Lagu itu bikin klip. Wow. Lagu yang 2012 itu aku bikin klip. Iya. Persis seperti yang aku bayangin. Jalan ada asapnya. Jadi dan itu beratus-ratus kali aku udah ngerasain itu. Maksudnya ya rekaman di Abbey Road, maksudnya kita band dari yang kecil kok bisa gitu rekaman di Abbey Road gitu kan. Iya. Itu kan berawal dari mimpi yang kita ucapin ya. Iya. Betul, makanya kalau banyak orang kan suka bilang nih, ngomong mah gampang. Makanya saya selalu bilang, iya justru itu ngomong itu memang gampang. Makanya ngomong yang baik-baik. Daripada kamu ngomong yang jelek-jelek, itu malah jadi kenyataan. Justru harus karena ngomong gampang, kita omongin yang baik-baik aja. Iya, justru ngomong itu gampang ya dimulai dari omongan dulu. Hal yang baik, afirmasi, terus-menerus. Baru nanti belakangnya akan nurut tuh. Iya. Ya kan, akan meng-attract tindakan, segala hal, semua perasaan. Makanya saya senang ada Mbak Mary datang ke sini.
Karena Mbak Mary tuh sebenarnya nggak cuma ngomong, tapi memang dirasain sendiri. Kan ada juga yang mungkin ya, maksudnya orang-orang yang hanya membaca doang gitu, tapi nggak ngerasain. Kalau Mbak Mary aku tahu banget. Gemini soalnya. Gemini. Iya, tadi ya aku sebenarnya nggak gitu tahu nih Gemini segala macam bla bla bla. Tapi ternyata Rian ini luar biasa loh. Tahu. Bener. Tadi apa aja katanya bener. Gemini? Enggak. Jangan. Ntar orang nanya semua ke aku soalnya. Oh iya jangan. Tapi aku kalau ditanya gitu malah harus bayar, Mbak. Betul. Nggak, bercanda. Oke. Nah berarti pertanyaan terakhir nih, karena sekarang kan banyak orang yang mengalami hal-hal yang tidak mudah, ujian-ujian dalam kehidupan. Dan memang kita tahu nggak boleh menyerah, kita tahu esok akan bahagia, gitu kan. Kita tahu semuanya akan indah. Tapi sometimes ketika kita lagi menjalani, apalagi kalau sudah menanti yang cukup lama ya, sometimes kan kadang-kadang kesabaran orang itu kan harusnya nggak ada batasnya. Tapi kadang-kadang kan kondisi membuat kita jadi berhenti. Nah, jadi pesan dari Rian gimana nih untuk semuanya yang sekarang berada dalam situasi yang tidak mudah? Intinya Tuhan itu ngasih masalah atau ngasih ujian tidak akan melebihi kemampuan umatnya. Itu aku percaya banget itu. Jadi kalau kita kasih ujian begini berarti itu tandanya itu pasti lu bisa ngelewatin. Nggak mungkin nggak gitu. Kalau lu nggak bisa ngelewatin berarti lu tidak bisa hidup lagi di dunia ini. Jadi sebenarnya apa yang kita lewati atau apa yang kita hadapi, ujian apapun tuh pasti bisa dilewatin. Yang penting kita nggak lari dari masalah, kita hadapin. Dan semua dibicarakan, komunikasi. Contoh misalnya kita terlilit hutang misalnya gitu ya. Ya udah hadapin aja, temuin, komunikasi. Kan setiap orang kan punya rasa kemanusiaan ya. Nggak mungkin dia tuh kalau kita ngomong kita hadapin tuh bakal jadi jahat enggak gitu. Jadi semuanya hanya komunikasi kok sebenarnya. Apapun itu masalahnya hanya komunikasi sebenarnya. Soalnya aku udah lewatin berkali-kali soal itu. Jadi ternyata semudah itu gitu. Masalah itu cuma selesai hanya karena komunikasi. Entah apapun ya, masalah keluarga, masalah. Kalau kita ketemu ngobrol, selesai. Itu udah yakin, udah 1000%, udah bukan 100% lagi. Betul. 1000%. Dan masalah bisa lebih besar karena mereka tidak komunikasi tapi berasumsi. Iya. Iya kan? Hanya mikir jelek gitu, udah gak akan ada habisnya. Kalau kita ketemu ngobrol, kita gak kabur dari masalah, itu akan selesai. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Karena aku pernah mengalami itu gitu. Iya. Jadi gak ngarang gitu. Iya. Thank you sekali lagi sudah berbagi kisah, berbagi inspirasi. Terima kasih sudah selalu membuat lagu-lagu yang bermakna, yang membuat membuat kita punya semangat lagi untuk menjalani hari ini. Jadi thank you, sukses terus. Dan harus subscribe juga nih ke channel YouTube-nya. Biar saya bisa sebanyak subscribe Mbak Mary. Di channel Rian Eki Pradipta. Oke. Sekarang jadi YouTuber juga dong berarti? Oh iya harus. Harus ya? Menambah pundi-pundi soalnya. Enggak ada yang bercanda. Saya sebenarnya kalau bikin YouTube itu lebih ke dokumentasi sih. Pendokumentasian. Karena kekurangan musisi-musisi di era dulu. Itu di zamannya Kus Plus, Krisya. Itu adalah pendokumentasian. Jadi sebenarnya itu akan menjadi sangat priceless ketika waktunya nanti datang gitu. Misalnya 20-30 tahun lagi, 40 tahun lagi itu akan jadi sangat berharga banget gitu. Sekarang mungkin kayak biasa aja gitu kan. Saya ketemu siapa. Tapi nanti kalau udah berapa puluh tahun lagi itu akan jadi harta karun. Betul. Makanya kayak di luar negeri tuh, kayak musisi-musisi luar tuh dia lebih aware sama pendokumentasian. Makanya kenapa aku tuh sampai nge-frame ini ada album Badai Pasti Berlalu tahun 77. Iya. Terus kayak beberapa musisi-musisi yang aku datengin, aku nonton konsernya, aku sampai ketemu di backstage, aku minta tanda tangan, itu aku frame semua. Karena ini akan jadi barang yang berharga banget. Ini piringan hitamku juga gini, semuanya ada tanda tangannya, ini guru gypsy, gitu-gitulah. Maksudnya bahkan albumku aku simpanin semua. Kaset masih ada kaset loh. Masih Kalau kaset gini berarti radionya harus masih ada dong, tape recorder ada, ini buat tape-nya. Ada. Wow. Ini jadul banget nih. Ini
album The Massive, album kedua. Kalau Mbak masih dengerin musik di format apa? Sekarang formatnya format Spotify digital. Dan digital ya? Iya. Kalau aku masih dengerin Piringan Hitam. Oke. Karena jangankan kasetnya kadang-kadang nemu nih kalau misalnya pas lagi di rumah, tapi tape-nya udah gak ada. Dan itu juga jadi salah satu cara aku juga untuk mengulang lagi masa-masa berjuang dulu. Jadi dengerin kaset itu kayak ngebalikin lagi rasa dulu. Jadi kita yang tadinya mau sombong jadi nggak jadi gitu. Iya, tapi emang betul sih. Maksudnya sometimes kadang-kadang kita memang harus mengingat kembali yang dulu yang sudah pernah kita lalui ya supaya kita tetap rendah hati, supaya kita bisa lebih menghargai juga orang-orang yang mungkin sekarang sedang berjuang gitu kan. Ya tetap menginjak bumi lah gitu. Tetap menginjak bumi. Oke, thank you. Siap. Thank you sekali lagi, panjang banget. Tapi aku appreciate banget karena aku tuh selalu salut. Aku suka ngobrol dengan orang-orang yang sukses. Bukan karena apa yang di luarnya, tapi justru yang bikin aku kagum tuh apa yang ada di dalamnya, pola pikirnya, apa yang dia ucapkan gitu di dalam hati kecilnya. Karena menurut saya itu sih yang paling penting. Blueprint itu yang penting yang akhirnya membuat semuanya bisa berhasil, membuat dia bisa bertahan. Jadi thank you sekali lagi Rian sudah berbagi kisah, berbagi inspirasi. Dan seperti yang saya bilang, setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dari Rian The Massive hari ini bisa membawa pelajaran berharga buat kalian semua. Oke, tetap semangat apapun yang terjadi. Fight till the end and never give up. Jangan menyerah. Bye. Kepada manusia yang terlahir sempurna, jangan kau selesai segala yang telah terjadi. Dan coba hanya berada
sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Yeay! That's amazing. Keren banget. Berapa lama bikin bisa bikin berapa lama sampai kamu bisa sampai seperti sekarang latihannya? Kalau latihan baru saya latihan itu sudah 5 tahun. Berarti dari umur Kelas 2 SD. kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Oke. Kenapa pengen jadi violinist? Pemain biola? Pemain biola itu peminatnya jarang. Oh, kenapa pengen jadi pemain biola? Karena peminatnya jarang. Ya karena kan orang pasti milihnya main gitar atau main piano gitu kan. Iya. Dan ini juga untuk bisa bisa main biola itu kan nggak gampang ya, Mbak. Iya. Kalau dia nggak punya bakat Iya. itu susah juga sih. Betul. Betul. Dan Oh iya, kamu cita-citanya apa? cita-citanya apa? Jadi musisi internasional. Wah. Satu lagi apa? Kalau dua. Jadi pemain solois. Solois. Kamu pengen kemarin pengen bisa main, Depan Pak Jokowi. Main biola di depan Pak Jokowi. pengennya gitu katanya. Amin. Menghibur Pak Jokowi katanya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Yes. Siap. Thank you. Dan again, seperti yang kita selalu yakini kan, setiap kata itu bisa menjadi nyata. Jadi semua kata yang kamu ucapkan tadi itu adalah doa. Dan saya yakin bukan hanya kamu doang ya, kita semua juga pasti ingin mendoakan semoga apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu usahakan bisa menjadi kenyataan. Dan saya baru tahu ternyata Mbak Mary Riana suaranya bagus. Ah! Itu aduh, penting, itu aduh. penting. Tidak hanya ngomong aja. Aduh. Ternyata nyanyi juga bagus. Thank you. Aduh, tadi malu-malu loh, aku pengen. Apakah kita ajak duet aja? Rekaman. Yes, boleh next time. Thank you. Tapi Siap. aku senang banget hari ini. Thank you. Sukses terus buat kamu. Yes, amin. Sama-sama. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,